Iya pemirsa, karena kasus ini merupakan kasus yang terjadi di saat Caimin atau Muhaimin Iskandar menjadi Menaker Trans pemirsa di tahun 2009 hingga 2014. Kalau kita runut ke belakang, dulu kasusnya yang kerennya itu adalah kasus kardus durian. Tapi ternyata ada kasus lain yang terjadi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK mengenai anggaran atau dugaan korupsi terkait TKI dengan kapasitas Caimin sebagai menteri. Tapi tetap saja ini kasus lama pemirsa. Apakah ada unsur politis? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Bapak Ahyar Salmi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya sudah tersambung juga dengan mantan Ketua KPK di sini, Pak Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Pak Ahyar, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Bapak, karena sekarang saya akan hadirkan kepada pemirsa TV One, saya punya data untuk Anda. Ini sebagai pengantar atau bridging yang baik sebelum kita kemudian melihat kasus ini lebih lanjut pemirsa. Nah, mari kita lihat. Ya pemirsa, di mana kemudian Ketua KPK Firly Bahuri ini memang pernah membantah atau sudah membantah pemeriksaan Ketua Umum PKB Caimin. Ini ada unsur nuansa politis yang mengatakan tidak pemirsa. Bahkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di tahun 2012 lalu. Kita simak pernyataannya berikut ini. Pastikan beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu. Katanya nuansa politiknya sangat kuat dengan pemeriksaan Tadi sudah jelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada politik, Pak, ya? Jangan ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Abraham Samad terlebih dahulu. Pak, sebagai mantan Ketua KPK, menurut hemat Bapak, pemanggilan sebagai saksi, bukan penetapan tersangka, pemanggilan sebagai saksi Caimin saat ini kental nuansa politis atau tidak? Pertama, standing posisi dulu ya, bahwa kita semua mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, yang berdasarkan on the track, berdasarkan hukum. Itu standing posisi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Firly Bahuri. Jadi kalau kita melihat proses pemanggilan Caimin sebagai saksi, kalau kita melihat proses ansihnya, maka itu hal yang biasa saja, kan gitu. Hal yang biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau kita melihat latar belakang dari pengungkapan kasus ini, disinilah ada perdebatan, ya, ada dugaan sebagian besar orang dan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kasus ini bermuatan politik. Kenapa sampai timbul anggapan seperti itu? Karena pertama, kalau melihat dari kasus ini terjadi di tahun 2012 dan ternyata baru disidik di akhir-akhir tahun lalu, atau boleh dikatakan nanti mulai disidik di tahun 2023. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar masyarakat, bahwa kenapa kasus yang terjadi di tahun 2012 itu baru disidik tahun 2023 dan baru diungkapkan, disampaikan ke publik ketika Caimin sudah mendeklarasikan dirinya di Koalisi Perubahan sebagai calon bakal wakil presiden. Pertanyaan kedua, kenapa ketika Caimin berada di koalisi sebelumnya itu tidak pernah diungkapkan kasus tersebut? Itu kan keganjilan-keganjilan. Kemudian saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Ketika sebuah kasus dari Direktorat Dumas, kan di KPK itu sebelum kasus itu ditingkatkan ke penyelidikan, maka pertama kasus itu diolah, diinvestigasi, ada yang diinvestigasi. Dan ketiga kasus itu diinvestigasi di Direktorat Dumas, maka itu dikatakan atau kalau di KPK disebut full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan.
pada saat kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan di Direktorat Humas, maka itu sebenarnya yang dilakukan adalah operasi-operasi intelijen. Karena dia melakukan operasi-operasi intelijen berkaitan dengan pengumpulan bahan dan keterangan, maka kasus itu memang tidak boleh disampaikan ke hadapan publik. Tapi ketika kasus itu sudah dilakukan full bucket, ya, yang seperti tadi saya sebutkan, dan sudah ditingkatkan posisinya menjadi kasus yang diterbitkan sprendiknya, yaitu surat perintah penyelidikan, maka kasus itu berarti di tingkat Humas sudah ditemukan peristiwa pidananya, sehingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Baik. Dan ketika kasus itu sudah ditingkatkan di tahap penyelidikan, maka tradisi yang ada di KPK biasanya itu disampaikan oleh juru bicara. Jadi biasanya juru bicara menyampaikan ke publik bahwa misalnya di tahun 2023 ini bulan 8 ada 8 kasus yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi kasus yang sudah diterbitkan surat perintah penyelidikannya. Itu biasanya begitu disampaikan. Setiap kuartal itu disampaikan ada beberapa kasus yang sudah ditingkatkan dari Direktorat Humas ke Direktorat Penyelidikan. Ini tidak pernah ada disampaikan dan tiba-tiba. Itu keganjilan. Oleh karena itu, kalau kenapa orang menyatakan ini kasus adalah bernuansa politik, karena itu tadi latar belakang pengungkapannya, bukan proses pemanggilannya. Kalau proses pemanggilan Caimin itu memang hal yang biasa-biasa saja. Maka tadi kalau Pak Mahfud bilang ini hal yang biasa, iya biasa dalam segi proses pemanggilan. Tapi menjadi tidak biasa, menjadi punya nuansa politik ketika kita memeriksa, membedah latar belakang pengungkapan kasus ini. Jadi begitu Mbak Caca. Baik, latar belakang pengungkapan kasus. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad begitu teknis untuk masyarakat awam seperti kita tidak tahu kita mengenai alur dari penyidikan ke penyelidikan. Sederhananya mungkin saya akan tanya kepada Pak Ahyar. Untuk pengungkapan kasus, entah itu latar belakang pengungkapan kasus lama sekarang kemudian dibuka. Terbatas waktu tidak sih Pak? Salah tidak kasus lama kita buka sekarang? Dijawab sesaat lagi Pak, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sebelum saya bertanya kepada narasumber saya, kita akan dengar dulu apa statement bakal calon Presiden Anies Baswedan dengan pemanggilan Caimin pemirsa di KPK. Ini dia. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan oleh Muslimin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuan. Jadi saya yakin dan bismillah insyaallah semuanya lancar. Dan saya juga percaya mereka akan menjalankan tugas dengan profesional. Ya, sekarang saya akan tanya kepada Pak Ahyar. Pak, sebenarnya kasus pidana atau kasus hukum untuk korupsi contohnya, ada masa kadaluarsa tidak? Kalau lampau nggak boleh dibuka atau bagaimana? Ada. Itu diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 4 kategori di situ. Kalau yang terlama itu daluarsanya adalah 18 tahun, terutama terhadap ancaman pidana yang di atas 12 tahun, ya Pak, 6 tahun di situ. Itu 18 tahun sejak terjadinya peristiwa yang dikatakan tindak pidana itu. Jadi ada. Untuk kasus Caimin 10-11 tahun yang lalu masih ideal tidak? Tergantung pasal berapa yang akan dipakaikan oleh, kalau sekiranya nanti, ini kan kita nggak tahu, pemanggilan ini oleh KPK hanya murni untuk saksi atau nanti di belakang hari dijadikan TSK. Kan selama ini kita juga lihat baik di KPK maupun juga di kepolisian, di kejaksaan, awal-awal pemanggilan itu bisa bermula dari saksi kemudian berubah status. Oke, baik. Sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Saiful Huda yang merupakan Wasekjen PKB untuk memberikan pernyataannya karena sang ketum sebagai saksi di KPK hari ini. Selamat malam, Pak Saiful Huda.
Malam Mbak, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga? Semoga baik ya Pak ya. Boleh langsung dijawab saja, tapi saya mungkin mengajak untuk, mungkin kita tinggalkan sejenak lah untuk unsur politis, karena sudah pasti itu anggapan dari PKB. Tapi pertanyaan besar publik, terlibat tidak Caimin untuk kasus korupsi yang tengah ditangani saat ini? Ya, itu bisa ditanyakan ke pihak KPK, tapi kami meyakini Gus Imin sama sekali tidak terlibat menyangkut soal korupsi ini. Dan tadi posisinya kan dimintain keterangan sebagai saksi. Dan sudah ada yang tersangkanya. Dan tadi Gus Imin menyampaikan membantu KPK untuk mengklirkan dan secepatnya semoga ini bisa dituntaskan. Karena kan bisa berdimensi dua, publik berprasangka Gus Imin terlibat, dan saat yang sama ada juga publik berprasangka ini politisasi. Jadi dua-duanya memang tidak menguntungkan bagi Gus Imin, dan karena itu kita setuju mendorong kepada KPK untuk mengambil sikap secepatnya menyangkut soal ini. Tapi prinsipnya kami mengabarkan bahwa keyakinan kami dan hasil rekonstruksi dari berbagai hal, Gus Imin tidak terlibat terkait dengan ini. Oke, kalau misalnya memang PKB meyakini Gus Imin atau Caimin tidak terlibat, tapi ini semakin melebar ya karena ada politisi lain, Ibu Reina Usman yang kembali rumahnya digeledah oleh KPK. Ini bagaimana? Ya, tanyakan sama KPK. Oke. Jadi sekali lagi kita akan bantu sebagaimana komitmen Gus Imin, kita akan bantu KPK untuk menuntaskan kasus ini dan semoga secepatnya bisa dituntaskan. Baik. Ditahan dulu Pak Saiful Huda. Mungkin sekarang saya ke Pak Abraham Samad. Bapak, mohon maaf juga ya kalau misalnya ada pertanyaan dari publik. Apakah benar ini memang kali pertama KPK mengangkat sebuah kasus disangkakan ada unsur politis karena Caimin sebagai bacawa pres? Ada publik kemudian mengarahkan ini di zaman Bapak menjadi ketua KPK, Budi Gunawan pun menjadi tersangka pada saat itu menjadi calon tunggal Kapolri. Bagaimana? Oke. Jadi saya mau katakan begini Mbak ya, itu konteksnya berbeda ya. Dan ingat pada saat itu kan kita mengusut kasus rekening gendut ya, dan itu memang diumumkan jauh hari sebelumnya bahwa kita sedang mengusut kasus rekening gendut. Cuman memang pada saat penetapan, ingat ya, penetapan tersangkanya itu ketika Pak Budi Gunawan masih status pada saat itu Wakapolri ya, kalau nggak salah Wakapolri atau Lemdiklat, saya agak lupa. Tapi kasus besarnya itu adalah kasus rekening gendut, sebenarnya begitu Mbak. Jadi itu nggak bisa ditafsirkan sama dengan kasus Caimin. Ini kan pilpres ya. Jadi terus kemudian yang kedua, selain pilpres kita bisa melihat rentang waktu tadi seperti yang saya katakan, bahwa proses pemanggilan Caimin, kalau proses pemanggilannya sebagai saksi itu hal yang biasa, lumrah sebagai proses hukum. Tapi ketika kita melihat latar belakang pengungkapan kasus ini, itu yang ada keganjilan, ada keganjalan. Apa keganjilannya? Seperti tadi yang saya katakan. Pertama, kasus ini terjadi di tahun 2012, tapi kemudian baru diungkap di tahun 2023. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemanggilan Caimin itu baru dilakukan setelah Caimin mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden. Pertanyaannya, kenapa ketika Caimin masih berada di koalisi sebelah itu tidak pernah ada pemanggilan ya? Baik. Dan lebih teknis lagi saya ingin katakan seperti tadi yang saya katakan Mbak Caca, saya kan pernah di KPK, jadi saya tahu tradisi mekanisme ketika sebuah kasus itu ditingkatkan dari tahapan di Direktorat
Dumas naik ke tahapan di Direktorat Ditahan dulu. Penyidikan seperti tadi saya katakan. Pak, ditahan Oke. dulu. Sekarang saya mau konfirmasi kepada Pak Saiful Huda, betulkah bahwa partai memang tidak pernah sedikit pun mendengar bahwa ada pengungkapan kasus untuk hal ini ketika Caimin berada dalam koalisi pemerintahan? Begitu, Pak? Nggak ada, kita nggak tahu kalau ada kasus ini, karena kebetulan Gus Imin baru tahu setelah dapat surat seminggu yang lalu untuk dimintain keterangan supaya bisa datang ke KPK. Keterkaitan Caimin untuk kasus ini sebenarnya dalam rangka apa? Tahu, mengetahui kah, menyetujui kah? Nggak ada sama sekali. Oke. Jadi di dalam keterangan tadi juga disampaikan, karena proyek ini kan proyek yang direkomendasikan hampir oleh 12-13 kementerian. Yang waktu itu, waktu zamannya Pak SBY, ada semacam kepres yang mensepakati sebagai payung hukum terkait dengan kegiatan atau program ini. Baik. Karena itu Gus Imin relatif nggak tahu detail masalah ini. Baik. Oke, sekarang saya ke Pak Hyar. Pak, sebenarnya kan sederhana. Kalau tidak salah tidak usah takut. Karena kan untuk membangun konstruksi hukum tanpa bukti yang jelas kan tidak akan mungkin. Apakah jangan-jangan memang politisi juga nggak bersih-bersih amat, tinggal tunggu kapan kasusnya diungkap, bagaimana? Iya kan, kalaupun ada politisi yang tersandung kasus, kan tidak semuanya politisi. Banyak juga yang baik-baik kan. Ya. Jadi jangan kita generalisir, jangan kita pukul rata semua politisi seperti yang politisi yang ada yang tersangkut kasus. Enggak juga, banyak juga yang baik. Juga jangan kita katakan juga mungkin semua orang yang alim pasti baik-baik saja. Kadang-kadang kan juga mungkin tidak kasus hukum dipolitisir. Oh, itu sangat mungkin. Bagaimana cara membangun konstruksi hukumnya? Kalau konstruksi hukum tentu kan yang orang yang membuat itu yang paling tahu kan. Apakah ini benar-benar ada bukti atau tidak? Ya. Apakah itu akan dibangun nanti dengan keyakinan dia atau petunjuk persoalan itu, atau juga bisa saja tidak tertutup kemungkinan ada saksi yang berbohong. Oke. Saya terlepas dari kasus ini ya, itu antara lain mengaku si X yang begini. Ya. Nah, itu sangat mungkin. Boleh ditambahkan dong Pak Abraham Samad, mungkin tidak seperti itu. Ada bukti yang kemudian diada-adakan, ada saksi kemudian berbohong. Karena publik berpikir nggak akan mungkin, kalau tidak bersalah ya tidak usah takut. Bagaimana Pak Abraham Samad? Pengalaman saya di KPK dan sebelum-sebelumnya, saya melihat selama ini KPK kan on the track ya. Marwah pemberantasan korupsi dan marwah KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat itu dijaga betul. Tapi setelah era sekarang, saya harus jujur mengatakan bahwa marwah pemberantasan korupsi itu sudah hancur. Kita bisa lihat komisioner-komisioner KPK itu kan juga tersangkut masalah etik. Pertama misalnya Firly masalah helikopter, kemudian ada Lili yang harus keluar karena tersangkut masalah gratifikasi nonton balap di Mandalika, kemudian ada komisioner yang chattingnya bocor, chatting dengan Kementerian SDM meminta macam-macam. Itu kan membuktikan bahwa ada masalah sebenarnya di tingkat kelembagaan KPK. Oleh karena itu, kalau sekarang masyarakat melihat bahwa kasus Caimin ini adalah kasus yang dipolitisasi, maka jangan dipersalahkan masyarakat, karena memang selama ini kita melihat ada penurunan standar moral. Jadi ada istilah yang saya ingin gunakan di tempat ini, bahwa standar moral kepemimpinan KPK itu sekarang menurun. Dan itu bisa mengakibatkan bahwa pengungkapan kasus itu nanti bisa disalahgunakan karena standar moralnya sudah turun. Artinya apa? Dia tidak lagi melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu berdasarkan hukum-hukum yang ada, tapi melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan nuansa-nuansa politik. Itu yang kita lihat sekarang, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abraham Samad. Kita hargai pendapatnya, meskipun tadi sebelumnya saya sudah sempat memutarkan video pernyataan Firly, Ketua KPK, bahwa tidak ada unsur politik. Mungkin terakhir kepada Pak Saiful Huda, apakah
dengan ini PKB atau mungkin Caimin tetap akan menyerahkan kooperatif untuk kasus ini diungkap dengan tuntas, ataukah jangan-jangan berdalih jangan politisir dong supaya kemudian tidak dikaitkan kasus? Bagaimana Pak Saiful Huda? Ya, tadi Gus Imin kan datang, artinya walaupun ada persepsi politisasi, ya kita tetap datang. Gus Imin kooperatif. Apapun yang diminta untuk dalam rangka menuntaskan kasus ini, Gus Imin pasti datang. Tapi kalau melihat dari konstruksi hukumnya, memang cukup tadi datang sekali, karena memang sekali lagi tidak ada kaitan sama sekali kasus ini terkait korupsi ini dengan Gus Imin. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda, terima kasih Pak Abraham Samad, dan mungkin nanti saya masih akan berbincang dengan Pak Ahyar Salmi, nanti kita akan membahas kasus hukum lainnya.